Halo teman-teman ilmuwan cilik, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal seru-seruan lagi jadi detektif sains dan melakukan sebuah percobaan yang asyik banget. Kita akan menguak rahasia besar di balik sebutir biji kacang hijau dan air. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Kira-kira biji kacang hijau bisa nggak ya tumbuh tanpa disiram air? Daripada kita nebak-nebak, seorang ilmuwan sejati itu harus membuktikannya. Jadi, yuk kita pecahkan misteri ini bareng-bareng. Siapa yang udah siap? Angkat tangannya tinggi-tinggi dan teriak, "Aku siap!" Oke, mantap! Sebelum kita mulai petualangan sains ini, seorang ilmuwan harus menyiapkan semua peralatannya dulu. Ayo kita cek, apa aja sih yang kita butuhkan? Ini dia peralatan tempur kita. Coba cek ya, ada 20 biji kacang hijau, terus 2 piring, kapas yang lembut, dan pastinya air bersih. Kalau kamu punya botol semprot, itu lebih bagus lagi. Ingat, kita perlu 2 set yang persis sama. Satu untuk yang pakai air, dan satu lagi yang kita biarkan kering. Kenapa harus sama? Biar adil dong percobaannya. Kalau semua sudah siap, tepuk tangan 2 kali. Prok, prok. Keren! Peralatan sudah lengkap. Berarti kita sudah siap mulai beraksi. Ikuti langkah-langkahnya dengan hati-hati ya teman-teman ilmuwan. Gampang kok, cuma ada 3 langkah utama. Pertama, kita rendam. Kedua, kita siapkan wadah untuk jadi rumahnya. Dan yang ketiga, kita letakkan biji di rumahnya masing-masing. Gampang banget kan? Yuk mulai. Langkah pertama, ambil semua biji kacang hijau, lalu masukkan ke dalam wadah yang sudah diisi air bersih. Kita biarkan mereka berendam semalaman ya, kira-kira 8-12 jam. Anggap aja biji-bijinya lagi mandi dan minum sepuasnya sebelum mulai perjalanan panjang untuk tumbuh. Sebentar, coba dipikirin, kenapa ya bijinya harus kita rendam dulu? Air ini tuh gunanya seperti alarm buat si biji yang lagi tidur pules, sekaligus jadi sarapan pertamanya. Tanpa air, si calon tanaman di dalam biji gak akan pernah bangun dan gak akan punya tenaga buat mulai tumbuh. Oke, langkah kedua, ambil 2 piringmu. Di piring yang pertama, taruh kapas, terus basahi pakai air. Cukup sampai lembab aja ya, jangan sampai jadi kolam renang. Nah, untuk piring yang kedua, biarkan kapasnya kering kerontang. Sekarang, bagi 2 kacang hijau yang sudah kita rendam semalaman. Setengahnya kita taruh di atas kapas yang basah, dan setengahnya lagi kita taruh di atas kapas yang kering. Nah, bagian ini super penting nih, jangan lupa kasih label. Tulis dengan air di piring yang kapasnya basah dan tanpa air di piring yang kapasnya kering, biar kita nggak ketuker nanti. Yeay, semua persiapan sudah beres. Sekarang tiba saatnya bagian yang paling mendebarkan. Jadi detektif dan mengamati apa yang terjadi selama beberapa hari ke depan. Siapkan matamu dan buku catatanmu. Di hari pertama, mungkin kelihatannya masih sama aja. Belum ada apa-apa. Sabar, coba kita intip lagi di hari ketiga. Wah, aku jamin bakal ada kejutan besar di salah satu piring. Terus di hari kelima, kita bisa lihat siapa yang tumbuh jadi makin tinggi dan kuat. Oh ya, jangan lupa ya, semprot sedikit air setiap hari hanya di piring yang ada tulisan dengan air. Jeng jeng jeng, ini dia hasilnya. Lihat deh bedanya, jelas banget kan? Di piring dengan air, kacang ijonya berhasil berkecambah. Ada akar-akar kecil yang keluar dan tunas hijau yang lucu. Tapi lihat, piring tanpa air. Bijinya nggak berubah sama sekali. Cuma jadi biji aja. Proses ajaib ini namanya germinasi. Gini ceritanya. Di dalam setiap biji itu ada bekal makanan yang super padat buat si calon tanaman. Tapi calon tanaman ini nggak bisa langsung makan bekalnya. Keras banget soalnya. Nah, disinilah air datang sebagai pahlawan super. Air masuk ke dalam biji, bikin kulit luarnya jadi empuk, terus yang paling ajaib, air itu melarutkan bekal makanan yang keras tadi jadi kayak jus nutrisi yang lezat. Jus inilah yang diminum oleh calon tanaman buat dapat energi dan mulai tumbuh besar. Jadi tanpa air, bekal makanannya nggak bisa dimakan. Wow, dari percobaan tadi kita jadi belajar sesuatu yang penting banget ya. Sekarang, ayo kita simpulkan bareng-bareng. Dan aku punya tantangan super seru buat kalian semua. Jadi kesimpulannya sudah jelas banget kan teman-teman? Air itu adalah syarat wajib, syarat paling utama supaya biji bisa memulai kehidupannya dan tumbuh jadi tanaman. Tanpa air ya bijinya nggak akan bisa berkecambah sama sekali.
Nah, sekarang giliran kalian. Ini dia tantangannya. Coba deh lakukan sendiri percobaan ini di rumah. Jadi ilmuwan betulan. Amati baik-baik selama 5 hari, catat semua perbedaan yang kamu lihat di buku catatanmu, lalu ceritakan penemuan hebatmu ini ke teman, orang tua, atau gurumu. Jadi, siapa yang berani terima tantangan buat jadi ilmuwan cilik di rumah? Coba, angkat jempolnya setinggi-tingginya. Wah, kalian semua hebat banget udah belajar sains dengan seru hari ini. Sampai ketemu lagi di petualangan sains kita yang berikutnya ya. Dadah!